Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita pada hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 5 kelas C. Hari ini kita kembali hadir di pertemuan ke-13 di kelas C dalam mata kuliah Hadis Ahkam 2. Dan kali ini seperti yang ada di RPS, ini adalah pertemuan materi berapa? Ke-6 dan 7 ya, sekaligus ya. 6 dan 7. 2. Kenapa 2? Ya karena ini adalah pertemuan ke-13 sebelum pertemuan 16 kita nanti akan mengadakan UAS. Berarti kita masih memiliki 3 atau 2. 3 atau 2. Pak dimatikan dulu itu suaranya. 3 atau 2 ya. Dengan hari ini 3. Kalau tidak dengan hari ini 2. 2 mata materi lagi yang tersisa. Jadi sementara mata kuliah materi kita ada 8 semuanya. Berarti mau tidak mau ada satu pertemuan yang mengharuskan penggabungan antara materi satu dengan materi yang lain. Dan saya sudah memutuskan bahwa materi yang digabung adalah hari ini, yaitu materi 6 dan 7. Jadi hari ini 2 ya. Dan saya perlu ingatkan, ini konsekuensi ya. Konsekuensi bagi kalian yang dulu, apa itu? Saya sudah ingatkan. Tolong kalian yang masih belum menyelesaikan tanggungan hafalan, segera diselesaikan. Karena ini menyangkut hafalan berikutnya, di mana hafalan berikutnya akan semakin panjang kalau tidak segera dilunasi tanggungan hafalannya. Dan nanti akan ketemu pertemuan seperti ini yang adanya penggabungan antara materi satu dengan materi yang lain. Nah, disinilah saatnya ada gabungan. Dan otomatis juga hafalannya juga gabungan. Harus 2 sekaligus. Minggu depan hafalannya 2. Dan ini cukup panjang. Ya. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa seperti itulah kondisinya. Andai kata kita kuliahnya sampai 18 pertemuan ya, 18 pertemuan tidak masalah kalau ada 2 materi yang tidak digabungkan. Kenapa? Lancar sesuai dengan 8 materi yang disampaikan. Tapi karena kita hanya 16 pertemuan, ya mau tidak mau, ya beginilah. Harus ada yang dipaksa untuk digabungkan. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, kita mulai dengan materi ini. Saya akan bagikan link absen. Ya, link absen di Zoom meeting, chat room Zoom meeting. Ini dia. Oke, sudah saya bagikan ya. Silakan diisi sambil
apa namanya, sambil masuk di kelas silakan diisi. Dan nanti absensi akan saya tutup bersamaan dengan selesainya perkuliahan ini. Gitu ya. Silakan diisi. Segera diisi ya. Bagi yang baru datang, baru yang bergabung, saya kasih tambahan nih, biar panjang nih, biar banyak. Oke, silakan diisi. Oke, oke sudah itu ya. Kita akan lanjutkan dengan penyampaian materi. Penyampaian materi. Oke. Materi kita yaitu yang pertama materi 6 adalah materi tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hulu ya. Dan yang kedua materi ketujuh adalah materi tentang hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan iddah. Ya, ada dua ya, hulu dan iddah. Oke, sebelum kita mulai, saya persilakan nanti absen diisi dan kemudian yang kedua, kalian simak baik-baik materi ini. Karena nanti di akhir akan saya jelaskan dua hadis yang harus kalian hafalkan. Hadis tentang hulu, satu, dan yang kedua hadis tentang iddah. Oke, baik. Sekarang saya tampilkan ya ininya ya, hadisnya. Nah, ini dia ya. Materi ke-6. Hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hulu. Oke, baik. Sekarang saya minta salah satu dari kalian untuk membaca. Siapa ini? Yang kelihatan apa namanya? Yang kelihatan. Ini dia. Ini siapa ini? Nasid Ridho. Silakan Nasid. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. An Ibnu Abbasin qala ja'at tumra'atun sabit ibn Qais ibn Sammasi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah, lakinni akrahul kufra fil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faturdoina alaihi hadikatan. Fataruddina. Qalat na'am. Nggak dengar. Fataruddina alaihi. Na'am. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbil hadiqata wa tolak tatliqatan rawahul Bukhari. Oke, artinya Nasid. Oke, ulangi. Artinya Nasid, silakan. Nih, silakan, yuk. Nasid, suaranya mana Nasid? Nasid Ridho. Yuk. Iya Pak, ini tampilannya nggak ada Pak. Ini ada ini sini. Ngelek Pak, ngelek. Ini ada ini. Apa punten patah-patah? Ya udah ini dilihat sudah kelihatan belum? Nasid. Belum ada Pak. Ya sudah. Oke, ya sudah kalau begitu sekarang yang kedua kita lihat hadis kedua. Ya, berikutnya silakan ini siapa namanya? Fitri. Ya Fitri. Kelihatan nggak videonya? Oke, putus-putus saja ini ya. Agak ada kendala ini. Oke. Baik, sekarang coba Fitri, mana Fitri tadi? Mana Fitri tadi? Fitri Drinovita.
Di Novita, Fitri, mana Fitri? Fitri. Mana Fitri? Suaranya Fitri, videonya mana? Enggak ada suaranya. Oke, sekarang Hadis kedua ya Pak. ya, mana? Ya Fitri, mana videonya Fitri? Yuk silakan. Hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Abbasin anna amro'ata sabit ibni Qaisin ihtala min jaujiha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam fa amaroha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ang ta'tada bihaidoti rawahu at-Tirmidzi. Artinya, Wow. Nggak ada sinyal. Wow. perhatikan, perhatikan. Yo, sekarang gini aja ya. Kita mengalami kendala dalam sinyal ini. Sinyal WiFi, Iya, Pak. kartu juga bermasalah. Ya bikin saya capek ini, repot juga. Kendala sinyal, jadinya kita jadi tidak maksimal. Oke, sekarang gini aja dah, saya sampaikan ya. Untuk hadis materi 6, semoga tidak putus. Jadi saya sampaikan bahwa hadis tentang khulu di sini ada 3 ya. Sorry, ada 3. Ada 3 ya. Jadi hadis ini menjelaskan tentang awal mula disyariatkannya khulu dalam Islam oleh hadis Nabi yang menceritakan tentang asbabu wurudil hadisnya hadis khulu ya. Yang ceritanya itu berawal dari ceritanya istrinya Sabit bin Qais bin Syammas. Yang ketika itu dia melaporkan, istrinya Sabit itu melapor kepada Nabi dan dia berkata bahwa dia sudah tidak puas lagi, sudah merasa kecewa lagi dengan perilaku Sabit bin Qais. Maka kemudian istrinya lapor kepada Nabi, ya Rasul, kata istrinya Sabit, saya tidak mencela Sabit dalam hal agama dan akhlaknya. Artinya aku merasa Sabit itu orangnya baik, orangnya punya akhlak, punya sopan santun. Ya. Cuman dia sebagai suami tidak menjalankan fungsinya dengan baik, tidak menafkahi, tidak memberikan hal yang baik. Dan aku merasa tidak puas dengan sikapnya Sabit seperti itu. Saya ulangi, bagaimana sebaiknya ya Rasul? Maka kemudian Sabit dipanggil oleh Nabi. Sini Sabit, perhatikan, ini ada laporan kepadaku bahwa engkau atau istrimu telah melaporkan perbuatanmu kepada aku dan menyampaikan bahwa dia sudah tidak puas lagi dan tidak senang lagi menjadi istrimu. Bagaimana ini ya Sabit? Kemudian Nabi bertanya lagi, Fataruddina alaihi hadiqatahu. Apakah kamu mau mengembalikan sawah atau ladang atau kebun yang pernah engkau berikan kepada istrimu sebagai mahar? Atau maksudnya istrinya ditanya, apa kamu mau mengembalikan kebun yang pernah suamimu berikan kepadamu sebagai mahar? Maka dijawab istrinya, ya sudah, saya bersedia ya Rasul. Saya mau kembalikan semua mahar yang pernah Sabit berikan kepada saya pada saat mahar, pada saat akad nikah. Maka setelah itu Nabi bersabda kepada kepada Sabit, Akbilil hadiqota, maka terimalah kebun yang engkau pernah berikan kepada istrimu sebagai mahar. Dan kemudian setelah engkau terima, talaklah istrimu dengan talak hulu. Dengan talak hulu dan jatuhlah satu talak.
Jadi artinya hadis ini memberikan penegasan bahwa disinilah awal mula terjadinya khulu dalam Islam yang disyariatkan oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa khulu itu pernah dilakukan oleh istrinya Sabit bin Qais kepada Sabit bin Qais. Dan di saat itu Nabi memberikan, oke saya ulangi, maka ditawarkan kepada istrinya, mau nggak kamu mengembalikan kebun yang pernah suamimu berikan kepadamu sebagai mahar? Mau. Maka disitulah adanya ketentuan bahwa dalam khulu itu harus ada iwat. Artinya, kalau perempuan mau mengakhiri sebuah pernikahan dengan suaminya tanpa harus melakukan talak si suami, maka istri harus menyediakan iwat atau ganti rugi atau biaya pengganti atas apa yang sudah dilakukan oleh si istri kepada suaminya sebagai iwat. Nah, itulah mengapa dalam Islam perempuan juga punya hak untuk mengakhiri sebuah pernikahan dengan cara melakukan khulu. Khulu itu apa? Itu berakhirnya perkawinan antara suami dan istri dengan cara si istri memberikan iwat atau tebusan kepada suami berupa barang yang pernah diberikan kepada istri sebagai mahar, dan kemudian si istri mengembalikan iwat itu dan suami akhirnya diperintahkan untuk mentalak istrinya dengan status talak 1. Jadi itulah hadis terkait terkait khulu. Dan hadis kedua juga sama, semuanya berkaitan dengan cerita istri dari Sabit bin Qais ini, ya. Jadi sama ya. Hadis 2 juga sama, hadis 3 pun juga sama terkait dengan peristiwa istrinya Sabit bin Qais bin Syammas, dan ukurannya sama, ukurannya tetap bahwa mahar yang pernah diberikan kepada istri itu adalah menjadi tanda bahwa si istri wajib membayar iwat dalam proses khulunya. Kalau khulu istilah di Indonesia sekarang ini disebut dengan apa? Dengan gugat cerai. Ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kalau di pengadilan agama, maka kasusnya diajukan dalam bentuk gugat cerai. Kalau di dalam khulu udah ada, maksudnya dalam peradilan agama udah ada, khulu udah ada. Tapi ganti nama menjadi gugat cerai. Gitu ya. Nah, itulah hadis terkait khulu. Hadis materi 6. Dan saya agak repot juga ini karena kita dari tadi sering putus nyambung ini. Sebenarnya saya mau yang normal ya. Kondisi normal kita kuliah seperti biasa, tapi karena ini kondisinya tidak memungkinkan, jadi ya terpaksa saya hanya menjelaskan saja. Oke, yang berikutnya hadis materi ke-7 yaitu tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan iddah. Nah, ini iddah ya. Coba saya usahakan saya tampilkan dulu nih videonya apa? Share screen-nya nih. Oke. Nah, ini dia ya, hadis tentang iddah. Ini sebenarnya sudah bagus, sinyalnya sudah tidak putus-putus. Oke, cobalah, saya coba dulu ya. Silakan ada satu lagi mahasiswa yang membaca. Coba Sultan Fazri, yuk baca ini. Hadis nomor 1. Sultan, mana Sultan? Fazri. Ya siapa? Oke, bisa dibaca ini videonya, apa? Materinya. Share screen-nya nggak ada, Pak. Nggak ada. Karena sudah saya tampilkan. Nggak ada. Ada nih, Pak. Lagi loading. Ya udah coba. Coba dibaca, tunggu sampai selesai loadingnya. Belum terbuka.
Sudah dibuka? Sudah kelihatan belum? Belum ada, Pak. Oh ya sudah. Ini kayaknya sinyalnya juga kendala sinyal. Oke ya sudah, saya bacakan saja ya. Iya, betul. Perhatikan. Iya, baik. Ini hadis pertama riwayat Ummi Salamah. Anna imra'atan min Aslam yuqalu lahu Subay'ata kanat tahta zaujiyah fatuwfiya anha wa hiya hubla faqatabaha Abu Sanabil ibni Ba'kak fa'abat an tunkihahu faqala wallahi ma yasluhu an tankihi hatta ta'tadda akhirul ajalaini famakastu qariban min asri layalin summa ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ankihi Jadi dari Ummu Salamah menyatakan bahwa seorang perempuan dari Bani Aslam itu pernah Subai'ah ini itu pernah dilamar wa yahubla faqatabah Abu Sanabil. Jadi Subai'ah ini pernah dilamar oleh seorang laki-laki tapi dia sedang mengandung. Jadi yang melamar ini namanya Abu Sanabil, itu melamar Subai'ah. Nah, kemudian Abu Sanabil itu berkata, atau kemudian lamarannya itu ditolak oleh Subai'ah. Tidak mau, saya tidak mau menikah dengan kamu. Saya tidak mau menerima lamaranmu. Lagi ya, oke. Saya ulangi ya. Jadi Subai'ah itu pernah dilamar oleh Abu Sanabil dalam keadaan Subai'ah sedang hamil. Ditolak oleh si Subai'ah dan kemudian emosi Abu Sanabil itu sampai berkata, fa'abat antung kihahu. Wallahi ma yasluhu antangkihi hatta ta'tadda akhirul ajalaini. Saking marahnya Abu Sanabil bilang, demi Allah, kamu tidak bisa menikah lagi sampai kamu menjalani masa idah dengan idah yang panjang. Ya marah ini. Oke ya, kumat lagi ya ini. Saya jadi sebel juga lama-lama ini. Oke lah, intinya begini ya. Jadi hadis yang pertama, oke, saya tidak perlu tampilkan karena khawatir nanti mati lagi nih. Saya tidak perlu tampilkan, pokoknya prinsipnya begini. Hadis pertama itu menjelaskan tentang aturan bahwa seorang perempuan yang sedang hamil, kemudian meninggal suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Jadi hadisnya itu tentang ketentuan iddah perempuan hamil. Baik suaminya meninggal atau tidak, itu sama. Iddahnya sampai selesai melahirkan. Kemudian saya ulangi. Jadi hadis yang kedua, kita pindah ke hadis kedua. Hadis kedua itu membicarakan tentang ketentuan larangan seorang perempuan yang meninggal suaminya, kemudian dia harus menjalani masa iddah. Dan ketika dia menjalani masa iddah, maka dia dilarang untuk apa? Bersifat ya. Apa sifat? Menggunakan cela. Atau kalau istilah sekarang dilarang untuk bersolek atau berhias, makeover gitu ya. Apa makeover ya? Atau berdandan. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena perempuan yang menjalani masa iddah itu tidak boleh menikah atau menerima lamaran laki-laki lain sebelum masa iddahnya selesai, habis. Dan otomatis semua yang berhubungan, saya ulangi,
otomatis semua yang berhubungan dengan mereka yang sedang menjalani masa iddah itu juga dilarang. Perempuan tidak boleh beraktivitas yang cenderung menarik perhatian laki-laki. Jadi hadis ini memberikan ketentuan dilarang untuk bercelak atau bersifat selama masa iddahnya, gitu ya. Dilarang. Dan yang ketiga, hadis riwayat Ummi Atiyah yang menjelaskan tentang perempuan dilarang berihdad atau berkabung karena kematian seseorang lebih dari 3 hari. Jadi perempuan itu kalau mau bersedih-sedih tidak boleh lebih 3 hari. Hanya 3 hari diperbolehkan. Setelah itu kembali normal seperti sedia kala. Misalnya perempuan ini kehilangan ibunya. Bersedihnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari saja. Setelah itu baru kembali normal. Gitu maksudnya ya. Dan itu dikecualikan bagi perempuan yang meninggal suaminya. Dia wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan di masa iddahnya itu perempuan dilarang untuk bercela atau bersifat, memakai wangi-wangian, atau memakai pakaian yang bagus. Kalau zaman dulu kan pakaian yang bagus itu pakaian yang dicelup. Kalau sekarang ya pakaian yang ya kualitas bagus, yang kelihatan kecantikan perempuan begitu dipakai, itu kan pakaian. Dilarang menggunakan pakaian yang begitu. Tapi dia boleh untuk mandi ketika setelah selesai haidnya. Tapi mandinya juga tidak menggunakan wangi-wangian. Hanya boleh Oke, saya kira itu ya 3 hadis yang berhubungan dengan iddah. Saya sekali mohon maaf, ini kendala sinyal, lagi-lagi kartu saya atau yang lain juga putus, tidak lancar, jadi saya mohon maaf. Dan berikutnya saya informasikan untuk hafalan minggu depan tanggal 12 ya. Itu hafalannya adalah hadis materi 3 nomor 1 ya. Materi 3 nomor 1 yaitu tentang hulu, dan yang kedua hadis nomor 3 materi 7. Saya ulangi. Materi 7 hadis nomor 1 dan materi 6 hadis nomor 1 dan materi 7 hadis nomor 3. Riwayat Ummi Atiyah. Itu agak panjang itu. Jadi, Pak, punten Pak, nggak jelas Pak. ini aja. Boleh sarannya boleh ditulis. Oke, perhatikan ya. Perhatikan, dengerin dulu. Oke, perhatikan ya. Jadi bagi kalian nanti yang sinyalnya jelek, jadi saya minta nanti kalian buka di YouTube channel saya. Itu saja yang penting ya. Buka di YouTube channel saya. Jadi kalian bisa pelajari lagi kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan yang tadi mungkin di kalian tidak mendengarkan dengan baik. Jadi kalian tinggal melihat di YouTube channel saja. Dan saya ulangi lagi ya, untuk hadis yang harus dipelajari, yang dihafalkan adalah ini, perhatikan nih. Saya ulangi. 1, hadis ini, hadis nomor 1 Ibnu Abbas. Ya, hadis nomor 1. Dan yang kedua hadis nomor 3, ini dia. Ummi Atiyah. Jadi 6, 1 dan 7, 3. Itu yang harus dihafalkan. Kalau misalnya kalian tidak dengar kalimat-kalimat saya karena sinyalnya jelek, ya bisa dibuka lagi di channel YouTube saya. Itu bisa lebih baik. Ya. Kalau mungkin ada yang tidak mendengarkan suara saya tadi. Kalau ditulis susah, repot. Harus pakai share screen dulu gitu. Saya juga tidak tahu kalau pakai whiteboard itu gimana. Coba saya tes. Whiteboard. Saya belum pernah pakai whiteboard ini soalnya, jadi tidak tahu. Ya.
Ya sudahlah. Kayaknya ini enggak nih, sama aja ini. Hadis. Pak, berarti yang untuk hafalan Pak, kalau materi ke-6-nya itu hadis yang pertama ya Pak ya? Hah? Kalau yang jadi hafalannya ada 2 hadis kan Iya ini hafalannya nih. Satu, Pak ya? Jadi materi ke-6 yang berarti hafalannya hafalan. perhatikan ini, perhatikan dulu materi 6 hadis. Nah. Hadis satu, materi 7 hadis nomor 3. Nah ini dia ya. Silakan disiapkan. Materi 6 hadis nomor 1 dan materi 7 hadis nomor 3. Silakan kalian hafalkan. Jelas ya? Oke, baik. Saya kira cukup penjelasan saya untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan sekali lagi mohon maaf karena sejak tadi gangguan terus ini. Jadi terpaksa kita jadi sering mati-mati. Baik, terima kasih dan saya ingatkan absensi akan saya tutup setelah selesai kelas ini. Silakan diingat baik-baik. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas gangguan teknis dari kuliah kita pada hari ini. Dan semoga minggu depan kita tidak mengalami kendala teknis nanti. Baik, saya kira cukup dan mari kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.